Yoi, kita sekarang ada di Gili Trawangan dan sedang menikmati malam. Asik. Lagi menghabiskan malam. Slow ya. Gili Trawangan itu kalau malam lebih ramai daripada siang. Karena kalau siang panas. Kalau malam jadi lebih asik. Halo, selamat pagi. Kita sekarang ada di Gili Trawangan di Villa Ombak. Sekarang saatnya hotel tour. Oke. Villa Ombak tuh hotel yang paling keren di Gili Trawangan. Dia punya dua cabang, satu Villa Ombak, yang kedua adalah Ombak Sunset. Nah, ini hotelnya gede banget, kamarnya cocok buat keluarga. Jadi ini kamar mandinya ada di luar. Kalau mau tempat yang private banget, mendingan ke Ombak Sunset. Tapi kalau masih mau pengen deket dengan keramaian, pengen clubbing dan segala macam, ke Villa Ombak aja. Ya, jadi kenapa kita kesini adalah untuk mencoba kamera mirrorless terbaru Canon yang namanya M5. Kenapa Canon tuh telat masuk ke pasar mirrorless? Mirrorless itu pasar baru yang sebenarnya masih kecil, sedangkan DSLR udah jelas masih gede gitu. Jadi emang mereka fokusnya ya tetap berusaha untuk mempertahankan pasar DSLR mereka gitu. Itu bisa dimaklumi sih. Tren yang terjadi sekarang adalah Sony, Olympus, Fuji, dan semuanya tuh udah bisa ngembangin mirrorless yang udah keren banget gitu. Canon jelas ketinggalan kalau dari market share, baik di Indonesia maupun di secara global. Kenapa mereka masuk langsung ke profesional atau M5? Karena mereka butuh satu produk yang benar-benar ini produk yang kelihatan jago banget gitu. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Jadi berenang, Pak. Gimana? Kagak, Pak. Kesiangan, Pak. Baru bangun tadi kita. Sama, Pak. Sama. Gue bersama Bapak Sintra Wong sekarang dari Duta Script. Kabar, Pak? Salaman dulu biar nggak kaku. Siap. Akhirnya Canon membawa M5 ke Indonesia ya. Iya. Ini adalah mirrorless serius Canon yang pertama ya. Iya. Dan udah mulai tersedia di pasar secara luas, ada di akhir Desember ya. Betul. Oke. Mungkin bisa dibahas dulu ini sebenarnya apa keunggulannya dari M5 ini yang terbaru ini? Ya, bentuknya ini tentu lebih ringkas. Yang membuat kamera ini istimewa, berbeda dengan yang lain, ini adalah salah satunya sistem autofokusnya yang sangat cepat. Oke. Untuk kinerja focusingnya itu juga bisa mendukung sampai 7 frame per second. Dengan autofocus yang masih tetap tracking. Jadi artinya posisi juga berubah terus gitu ya. Oke. Kamera ini tetap bisa mengusung kinerja performa dari autofocus yang begitu istimewa karena ini menggunakan teknologi dual pixel CMOS AF. Ya, yang artinya adalah sensor di kamera ini tidak hanya sekedar untuk mengambil gambar, tapi di setiap pixel dari sensor ini ada 2 fotodioda yang bisa menangkap cahaya yang berbeda. Jadi kiri kanan, jadi setiap pixel itu ada kiri dan kanan, sehingga semua itu bisa berfungsi sebagai AF sensor. Ya, jadi sangat cepat sekali meskipun kita menggunakan live view itu juga sangat cepat. Sangat cepat. Iya. Jadi Nah, kemudian responsif ya. betul. 2 pixel ini cuma ada di
apa namanya mirrorless saja atau di DSLR juga diadopsi? Untuk kamera mirrorless baru di sini, ya. Untuk DSLR sebelumnya pertama kali dikenalkan di EOS 70D. Oh, di 70D. Ya, sehingga di sana di EOS 70D, kemudian di 80D itu kameranya sudah bisa melakukan autofocus yang sangat cepat, meskipun menggunakan live view. Ya, jadi tanpa menggunakan AF sensor. Nah, kemudian keistimewaan berikutnya adalah jendela bidik ini, electronic viewfinder. Ya, electronic viewfinder ini memiliki resolusi yang sangat tinggi, 2,3 juta dots. Ya, jadi sangat halus dan respon time ini juga tinggi sekali. Jadi hampir tidak ada lag antara apa yang kita bidik dengan yang ditangkap oleh si sensor kamera. Jadi udah kayak ngelihat di kamera DSLR biasa istilahnya. Betul, gitu. Jadi hampir seperti kita melihat optical viewfinder. Ya. Jadi ini sangat clear sekali. Intelligent sistemnya. Jadi pada saat kita mau memotret dengan viewfinder, otomatis layarnya akan mati begitu kita tempelkan. Iya, otomatis mati. Pada saat kita jauhkan, baru LCD nyala. Nah, kamera ini juga masih tetap bisa untuk memotret swivel ya? Iya, jadi ke bawah. Kita bisa motret selfie. Ya, nggak bisa ke atas karena di sini ada viewfindernya gitu ya. Jadi tetap bisa kita memotret selfie dengan LCD di bawah. Problemnya kalau kita ya. pakai ini adalah kalau kita pasakin tripod kayak monopod gitu, jadi bisa. Tapi kalau selfie kan tidak menggunakan ini ya. Jadi kalau ini untuk selfie kita bisa memotret selfie. Harusnya ke samping nih. Ya. Kalau di sini banyak banget. Ya. Jadi sebenarnya lebih banyak yang otomatis ya. Ini buat f-stopnya di sini. Ya, ini untuk compensation exposure-nya. Jadi kita bisa langsung mau naikkan atau mau menurunkan exposure itu bisa langsung dengan ini mengkompensasi. Terus ini buat seperti biasa lah standar ya. Betul. Jadi ini untuk pilihan mode pemotretannya ada sama SLR, sama dengan SLR ya, ada P, ada TV, ada AV, ya macam-macam itu semua. Jadi fiturnya itu kurang lebih hampir sama dengan EOS 80D. Yes. Ya, kelasnya. Nanti kira-kira pengguna EOS 80D yang sudah ada itu bakal pindah ke M5 atau tetap gimana? Nah, ya jadi itu tergantung dari kebutuhan dari si penggunanya sendiri. Kalau mereka hanya untuk motret santai ya, kemudian maunya ringkas yang udah gampang dibawa kemana-mana, mungkin mereka akan beralih ke sini. Tapi kalau untuk mereka fotografer, terutama jurnalis juga ya, kemudian sport fotografer yang membutuhkan kecepatan pengoperasian yang lebih tinggi, tentu masih akan lebih nyaman dengan menggunakan EOS 80D. Jadi dengan adanya mirror seperti ini tidak secara serta-merta akan menggantikan DSLR. Tidak. DSLR kan masih akan tetap ada. Betul. Kebutuhan untuk DSLR itu masih akan tetap ada. Padahal secara fakta market dari mirror sendiri akan terus naik sebenarnya. Betul. Dan DSLR akan turun. DSLR akan turun. Betul. Ya, tetapi dengan menurunnya pasarnya DSLR itu tidak berarti pasar DSLR hilang, tidak. Karena memang ada sejumlah fungsi, fitur, dan benefit dari DSLR yang memang belum bisa digantikan dengan kamera mirrorless. Contohnya tadi yang bodi lebih kokoh. Betul. Nah, untuk genggamannya yang lebih kokoh, ya, struktur yang lebih kuat. Nah, kemudian pengoperasian dengan menu-menu yang lebih banyak di luar, ya untuk itu. Kemudian untuk ketahanan baterai yang lebih tinggi. Nah, itu masih di DSLR. Ya. Mungkin ini emang lebih ke hobi kali ya. Hobiis yang emang udah masuk ke amatir atau mungkin udah akrab dengan foto, dan mungkin buat traveling, mungkin buat segala macam ya. Jadi larinya ke mirrorless gitu ya. Kalau pengguna DSLR lama ingin masuk ke mirrorless bisa nggak? Dan kan karena ini kancanya pakai EFM ya, betul. EFM. Nah, itu ada konverternya atau gimana? Ada. Jadi kalau untuk pengguna pengguna EOS lama yang sudah punya banyak lensa-lensa IF, lensa yang EOS yang sebelumnya, itu mereka tinggal memasang konverter. Semua fungsi itu berfungsi 100%. Termasuk autofocus itu semua berfungsi. Oh, ya. Keren. Jadi bisa lintas ekosistem istilahnya ya. Masih ekosistem yang sama sebenarnya. Ya. Karena maksudnya bisa menggabungkan si mirrorless ini ke dalam ekosistem gitu. Ke dalam ekosistemnya EOS yang begitu luas ya, dengan aksesoris itu semua kan bisa dipasang di sini. Dan ada berapa varian itu? Nah, untuk lensanya sendiri kalau untuk IFM ini kita sudah ada beberapa varian seperti 1545, kemudian ada 1545. Ya, yang terbaru adalah 18150. 18150. Ya, sapu jagat ya, dari 15 sampai cuma bawa satu udah bisa ngapain aja. 18 sampai 150 gitu, bisa sampai tele, mau wide juga bisa. Kemudian ada 1855, ada 1855 masih ada? Masih ada. Oke. Ada ya untuk yang IFM 22 fix ya, itu juga fix ada. 22 ya. 2.0. Kemudian ada yang makronya juga ada. Makro juga ada. Ya, makro juga ada. Jadi 55200 juga ada. 55200 juga ada. 55200. Jadi cukup banyak ya, maksudnya dari tele, zoom, makro sampai fix juga ada semua. Benar.
Canon dan Datascape sendiri melihat pasar kamera di Indonesia ke depannya seperti apa? Ya, kalau kita lihat memang tren untuk kamera mirrorless itu sekarang pertumbuhannya cukup tinggi ya, perkembangannya cukup besar. Dan apa namanya, karena salah satu alasannya adalah karena memang penetrasi untuk kamera mirrorless di pasar itu, terutama pasar Indonesia itu masih cukup rendah. Dengan penetrasi yang relatif rendah, tentu untuk growth-nya itu juga sangat tinggi. Makanya kita kenapa dari Canon itu juga melihat peluang pasar di sana dan kita masuk di segmen ini juga. Toh kita sudah punya teknologinya, ya tinggal kita memproduksi secara massal. Tapi kenapa kok telat gitu? Ya, memang itu momen yang kita lihat ya. Jadi sebenarnya kalau kita lihat Canon sendiri itu sudah punya teknologi itu dari lama lah, istilahnya ini aja kan. Ya tinggal teknologi 80D masukin ya, udah punya semua. Pabrikan juga punya sendiri gitu ya. Tapi memang Canon itu melihat momennya memang saatnya sudah pas, saatnya sekarang customer atau konsumen itu sudah siap sudah siap untuk menerima produk ini, kita luncurkan. Jadi istilahnya tinggal momen aja ya itu. Momen, ya. Jadi sekarang telat, saatnya. Ya telat itu relatif gitu ya. Jadi berarti bukan telat tapi momen yang tepat. Pas gitu ya. Oke. Jadi intinya adalah mirrorless itu adalah soal ringkas. Karena sekarang itu konsumen semuanya tuh pengennya sesuatu yang ringkas. Betul. Mau main drone sekarang juga pengennya ringkas juga. Makanya si dia ngeluarin Mavic yang cuma kecil banget. Yang penting compact tapi kualitas DSLR. Kualitas bagus betul. Ya kan? Cari bisa selfie gitu. Selfie. Langsung wifi, Facebook mana. Luar biasa. Jadi kita lihatnya gimana perkembangan si M5 ini. Bukan tidak mungkin lagi ntar tahun 2017 bukan Canon akan makin terus fokus ke mirrorless, bisa jadi makin banyak produknya, bisa jadi nggak gitu? Bisa jadi ya. Jadi fokus kita itu tetap semua ya, jadi termasuk printer, termasuk kamera compact juga tidak kita tinggalkan karena kita memang berusaha untuk bisa memenuhi segala kebutuhan segmen dari pasar itu sendiri. Jadi bukan berarti kalau pemain pasar emang gitu, semuanya diambil. Terus lagi pemain pasar gitu. Ya kita jaga semua konsumen kita, gitu. Jangan harus puas ya. Betul. Ya makanya jadi ini masih banyak yang ngomong berarti kan, jadi masih banyak kira-kira ruang-ruang untuk si mirrorless-nya Canon berarti. Betul. Jadi kita mulai dari yang pasang yang paling besar dulu. Jadi kita mulai dari yang bawah ya, kemudian ini kita mulai masuk ke yang advanced amateur, ke amateur ya. Nanti mungkin akan ada profesional sekelas 5D. Ya belum bisa mirrorless 5D. Ngeri banget mirrorless. Itu ditunggu-tunggu sih, udah banyak kita kapan nih gitu ya. Mirrorless 5D. Tapi kita belum bisa berkomentar kalau itu. Oke, terima kasih Mas Indra. Terima kasih. Terima kasih obrolan kita ya. Semoga bermanfaat bagi penonton. Asik.